Sahabat pecinta seni, dalam episode Suwarno Bicara kali ini saya akan menceritakan, menyampaikan dengan ringkas seorang seniman, seorang perupa, akademisi, Nyoman Gunarsa. Dia juga seorang dosen, para muridnya menyapanya dengan Pak Nyoman. Dilahirkan pada tanggal 15 April 1944 di Banda, Klungkung, Bali. Menyelesaikan pendidikan seni rupa di tingkat sarjana di Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia Asri Yogyakarta pada tahun 1976, dan beberapa tahun kemudian Pak Nyoman mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari ISI Yogyakarta. Sebagai guru di STSRI Asri yang sejak tahun 84 STSRI Asri berubah nama menjadi Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta, Pak Nyoman adalah inspirator. Ia generasi kedua lulusan Asri yang dibimbing oleh guru-guru karismatik seperti Fajar Siddiq, Abbas Ali Basah, Widayat, dan Wardoyo. Pak Nyoman memiliki gaya dan nada bicara yang menekan, mendorong, membangkitkan semangat dan motivasi para mahasiswanya dengan ekspresi yang khas. Selalu mendorong, membangkitkan impian-impian para mahasiswanya. Pak Nyoman seorang guru atau yang mendidik dengan cara mempercayai. Saya ingat pasti ketika awal-awal saya menjadi dosen di alma mater itu, Pak Nyoman mendorong saya dengan mempercayai untuk mengajak bicara, mendengarkan dengan takzim ide-ide orang muda. Saya banyak mendapat kepercayaan dari Pak Nyoman untuk moderatori ruang-ruang diskusi di museum yang dibangunnya. Saya menulis beberapa kali di sejumlah media tentang Pak Nyoman. Pak Nyoman tidak pernah merasa kecewa dengan tulisan-tulisan itu meskipun saya tahu banyak kekurangan. Tapi selalu memberi pujian yang mendorong, yang membangkitkan. Tulisan Anda bagus, keren, angle-nya keren, bagus. Teruskan, jangan pernah berhenti. Nasihat yang selalu saya ingat, bahwa dia mendorong orang muda dan menimbulkan kepercayaan bahwa anak muda itu mampu. Salah seorang diantaranya saya. Pak Nyoman pada awal-awal karier sebagai dosen tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Pada tahun 1970 Pak Nyoman mendirikan Sanggar Dewata Indonesia bersama sejumlah seniman yang lain seperti Iwayan Sike dan Pandey Gede Supade. Apa itu Sanggar Dewata Indonesia? Sebuah sanggar yang didirikan pasca gerakan Suma Baru Indonesia di sekitar itu. Tapi tujuannya sederhana, untuk menghimpun para mahasiswa yang berasal dari Bali, yang tinggal di Jogja, untuk terus merawat kekerabatan sambil mendorong kreativitas. Sebuah ruang pertemuan yang sangat inspiratif. Ketika di Jogja juga Pak Nyoman mendirikan Museum Seni Rupa di daerah Yogyakarta yang kemudian beberapa tahun kemudian didirikan di daerah Klungkung. Tetapi pada perjalanan lanjut, museum yang di Jogja tidak aktif dan kemudian Pak Nyoman fokus mendirikan dan merawat dan memperbesar museum yang di Klungkung itu. Seperti apa karya-karya Pak Nyoman Gunarsa? Pak Nyoman mengerjakan karya-karya seni lukis bertumpu pada kekayaan seni tradisional Bali. Tema-tema sesaji, tema-tema rerajahan dalam tema lama yang dia sebut sebagai offering ceremony misalnya, tentang mitologi Bali, kemudian para penari, itu menjadi objek utama karya-karya Pak Nyoman. Reputasi kepelukisannya terus melambung. Sejumlah pameran nasional, regional
internasional dia ikuti, ulang-alik Indonesia, Amerika, Eropa dia jelajahi. Sejumlah kolektor menyimpan karya-karyanya. Pak Nyoman juga seorang dosen dan seorang seniman yang mampu menjadi PR untuk dirinya sendiri dengan sangat menarik. Sejumlah pameran tunggal yang dia gelar selalu dia isi dengan saat pembukaan dengan melukis langsung sosok-sosok yang membuka pamerannya. Biasanya para pejabat atau sebagian diantaranya para menteri atau para dirjen. Dia lukis langsung dengan keterampilan yang sangat piawai. Sejumlah penghargaan pernah diterima Pak Nyoman, seperti Pratisara Avandi Dikarya, kemudian penghargaan pada Biennale ketiga di Jakarta, Lempat Prize, Dharma Kusuma dari pemerintah Provinsi Bali, dan Satya Lencana Kebudayaan dari pemerintah Republik Indonesia. Ada peristiwa menarik dari seorang Nyoman Gunarsa. Ketika dirinya mulai sibuk dengan karier kesenimanannya, kepelukisannya dengan pameran-pameran kesibukan lain di luar kampus, Pak Nyoman mengajukan permohonan pensiun dini. Saya mengenang peristiwa ini dengan takzim karena Pak Nyoman begitu sportif, menyadari bahwa waktunya di kampus mulai berkurang. Beliau tahu dari mengajukan permohonan pensiun dini dan pemerintah mengabulkannya. Pak Nyoman tidak memanfaatkan institusi untuk kepentingannya, tapi memutuskan mundur lebih cepat, pensiun lebih cepat demi karier yang dia bangun. Saya kira dalam pandangan saya itu sebuah sikap yang sangat sportif, yang keteladanan yang jarang dilakukan oleh dosen-dosen yang lain. Pak Nyoman wafat di Klungkung, Bali pada tanggal 10 September 2017 di usia 73 tahun. Setelah beberapa tahun sebelumnya, seperti keinginan yang besar bisa bertemu Presiden Joko Widodo, melukis langsung, beraudiensi, menyampaikan impian-impiannya tentang seni rupa Indonesia. Setelah itu kesehatannya menurun, mewariskan sebuah museum di daerah Klungkung yang cukup besar, menyimpan karya-karya klasik Bali yang sangat penting, karya-karya Pak Nyoman yang juga penting, sejumlah sketsa. Tapi lebih dari itu adalah mewariskan nilai-nilai dan spirit kesenimanan yang tangguh. Seorang Pak Nyoman adalah seorang yang sampai pada level bakti yoga, menyerahkan diri sepenuhnya pada karier dan profesinya dengan mulia. Pak Nyoman dikenang oleh murid-muridnya dengan takzim, seorang yang memberi motivasi seperti tadi saya katakan di depan, dan semoga Pak Nyoman bersama Sang Hyang Widiwasa dengan bahagia, dan tanggung jawab para muridnya lah untuk terus merawat spirit itu dalam kerangka meraih karier sambil mengenang seorang guru yang luar biasa. Tenang di hari baanya Pak Nyoman Gunarsa, guru yang penuh inspirasi.